Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat tabur cinta, tausiah bulan Ramadan, cerita ilmu tentang agama SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah perkenankan kita untuk bisa bersua kembali melalui layar Android Anda untuk senantiasa mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah Rabbul Alamin dengan meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan tausiah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah ahsana jaza. Kami haturkan terima kasih kepada sahabat tabur cinta yang sudah meluangkan waktu, mengorbankan materi berbentuk kuota untuk bisa menyimak, memperhatikan program yang kami tayangkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita dan Allah ganti atas rezeki yang sudah dikeluarkan untuk menyimak, mengikuti program ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pada baginda alam habibana nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip perkataan dari seorang ulama, Abu Lais Samarkandi, dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan ada 4 golongan manusia yang tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia lahir batin, bahagia dalam bentuk apapun, entah dalam rumah tangga ataupun dalam mencari pekerjaan ataupun dalam kasab, ikhtiar ataupun dalam bentuk apapun. Allah akan cabut kebahagiaannya bagi 4 golongan manusia. Lalu siapa sajakah orang-orang yang akan mendapatkan ancaman dari Allah tersebut karena perkara-perkara yang ia tinggalkan? Yang pertama, disebutkan bahwa orang yang akan dicabut bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi yabkhaluna bis-shalati wassalam 'alan nabi, yaitu orang yang pelit, orang yang kikir ketika dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam, ataupun ia merasa enggan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah bentuk apapun sholawatnya, redaksinya, kalimatnya seperti apapun sholawatnya, sesuai dengan yang kita hafal, tetapi tidak mau melakukan semua itu. Padahal dia hafal, enggan melakukan, membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siapa sajakah yang tidak akan bahagia, dicabut bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah alladzina la yastajabu muadzin, yaitu orang yang tidak mau menjawab panggilan adzan. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, syariatnya adalah manusia, padahal hakikatnya adalah Allah memanggil. 5 kali dalam sehari Allah memanggil kepada hambanya untuk senantiasa hadir. Apakah dia membawa masalah, membawa urusan yang sangat pelik, ataupun ada keinginan tertentu, maka Allah manggil melalui lisan para muadzin. Lalu orang yang mendengarkan kalimat adzan tersebut mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan serta-merta ia tidak mau menjawab karena alasan mungkin sibuk ataupun lain sebagainya, maka dipastikan kebahagiaannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit ilmu yang kami sampaikan.
ketika panggilan adzan dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawabannya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaika ya Rasulullah. Kemudian kedua jempol tangan kita, ibu jari kita dimasukkan ke mulut untuk senantiasa selanjutnya kita usapkan ke mata kita sambil membaca marhaban bika bihabibi wa biqurrati a'yun. Maka insya Allah ketika kita mengamalkan bacaan adzan tersebut dijawab dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaika ya Rasulullah, kemudian kedua ibu jari kita diusapkan ke mata dengan membaca marhaban bika bihabibi wa biqurrati a'yun, maka insyaallah pandangan orang tersebut akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling indah, tangan Rasulullah yang mulia akan membawa, akan menuntun orang tersebut, orang yang menjawab panggilan adzan ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaika ya Rasulullah, dengan bacaan tadi dan juga gerakan tangan kepada mata kita untuk senantiasa diusapkan. Insya Allah dua kebaikan tersebut Allah melalui Rasulnya menjanjikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dua, orang yang akan dicabut bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggan menjawab adzan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kalimat informasi adanya seseorang yang meninggal dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang dengan serta-merta dalam kesibukannya akan terdiam seketika. Aktivitasnya akan dihentikan seketika. Ia ingin memastikan siapa yang meninggal tersebut. Dengan kalimat la ilaha illallah, kegiatan apapun pasti dihentikan. Akan tetapi, kenapa tidak bisa dengan panggilan adzan? Kenapa tidak bisa dengan Allah menyeru untuk datang melaksanakan sholat? Kenapa semua aktivitas tidak dihentikan dan menjawab dulu panggilan muadzin tersebut? Maka insya Allah setitik ilmu dengan penyampaian materi pada hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bisa diamalkan. Ketika ada kumandang adzan, muadzin mengingatkan kita, Allah menyeru dan mengajak kita, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang bisa menjawab dan sekaligus datang atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tabur cinta SDN 3 Nagrag yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka yang tidak akan bahagia, dicabut bahagianya Allah Subhanahu wa taala, adalah yang malas berdoa setelah sholat yang 5 waktu. Dia enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menengadahkan tangan memohon kepada Allah Rabbul Alamin atas segala macam masalah, urusan ataupun musibah yang ia dapatkan. Setelah sholat ia enggan melaksanakan doa, melaksanakan dzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu pun dipastikan kebahagiaannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mereka yang akan dicabut bahagianya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang enggan untuk membantu saudaranya. Padahal dia bisa, padahal dia mampu, dan ada orang yang untuk ditolong. Kemudian ada benda ataupun ada wujud yang bisa digunakan untuk menolong orang lain. Tetapi ia tidak mau, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Maka orang tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindari, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang enggan untuk membantu sesama, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa begitu mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.